Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Darussalam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para adik-adik semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan ibadah sholat maghrib dalam keadaan sehat, aman. Ini merupakan satu nikmat yang harus kita syukuri, sehingga kenikmatan ini tidak salah kita manfaatkan atau kita gunakan. Dan insya Allah ini malam 9 kalau ini 9 itu 9 bulan Muharram. Ini berarti besok sakit siang, ya, bimbing siang Tasyu'a, bimbingnya Asyura. Insya Allah besok ini saat yang baik untuk siang. Bahkan Asyura itu adalah puasanya Nabi SAW dan para sahabat di awal-awal sebelum ada kewajiban puasa Ramadan. Jadi ketika Rasulullah sampai di Madinah itu Rasulullah melihat orang-orang Yahudi ya, melakukan puasa, sehingga kemudian ditanya, ini puasa apa? Jadi mereka itu puasa dalam rangka merayakan terbebasnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah mengatakan kita lebih berhak. Dan Rasulullah memang puasanya itu puasa yang baik ya. Maka nanti kalau memang bisa dilaksanakan puasa tersebut sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita Sirah Nabi Muhammad SAW. Hari ini lanjut ke peperangan dengan Bani Quraidah, ya, peperangan dengan Bani Quraidah. Bani Quraidah itu salah satu suku Yahudi di antara suku-suku yang lain yang tinggal di Madinah. Kemudian sampai diusir oleh Rasulullah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Qainuqa diusir, ya. Kemudian Bani Nadir diusir karena mau membunuh Rasulullah. Nah, nanti Bani Qainuqa gimana? Bani Qainuqa. Dan nanti juga akhirnya nanti dihabisi semua oleh Rasulullah SAW. Ini salah satu suku Yahudi yang paling banyak, termasuk suku Yahudi yang banyak punya benteng, dan mereka ahli di dalam membuat senjata perang. Jadi ahli teknologi bang. Jadi orang Yahudi itu dari dulu memang cerdas, teknologinya maju-maju. Sampai hari ini pun Yahudi teknologinya sangat maju. Bahkan kita ini hari ini teknologi hampir bergantung dengan teknologinya orang-orang yang Nah,
kemarin Rasulullah sampun kundur gitu, sampun kundur dari perang Ahzab ke Madinah. Sampai para sahabat kemarin ya dipanggil ya, disuruh balik ya. Itu tidak ada yang mau, tidak ada yang mau, bahkan mumpet, bahkan mumpet. Jadi banyak yang menjauhi Rasulullah SAW. Jadi ketika diseru oleh sahabat Bilal supaya mereka balik, itu gak ada yang balik. Ini kepala negara, Pak, demokrasi kepala negara, terus jauhi rakyat, terus rakyat mau ngomong itu pun gitu. Jadi kalau hari ini misalnya kepala negara, bupati jauhi warganya baharian ini, ayo kumpul di masjid jam loro. Dan ini mumpet kabeh. Malah berkerja bakti. Mosok kan kumpul meneh. Ini mesti akan marah. Tapi Rasulullah SAW tidak. Rasulullah SAW begitu diberitahu bahwa semua sahabat ini, ya Rasulullah, ketika aku panggil-panggil mereka itu semuanya tidak ada yang menyaut. Bahkan mereka itu mungkin bersembunyi di rumahnya. Rasulullah kemudian tertawa karena Rasulullah memahami mereka para sahabat itu dalam kondisi yang sudah sangat payah, habis melakukan perang Ahzab. Walaupun peperangan ini termasuk peperangan yang tidak banyak menelan korban, tetapi melelahkan karena dimulai dengan perang psikologi yang luar biasa. Jadi ketakutannya luar biasa karena diserang oleh 11.000 pasukan. Ini maka kemudian Rasulullah SAW karena para sahabat itu tidak ada yang kembali dengan panggilan. Ini Rasulullah undur. Dan Rasulullah juga ingin beristirahat. Sebagainya sahabat-sahabat yang lain menikmati rehat sehabis perang. Maka Rasulullah kemudian sholat zuhur, tetapi ternyata oleh malaikat Jibril Rasulullah nggak boleh istirahat. Jadi ketika Rasulullah SAW sehabis sholat zuhur, kemudian Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau sudah mau meletakkan senjatamu? Ini pertanyaan malaikat Jibril. Ya Rasulullah, apakah engkau sudah mau meletakkan senjatamu? Kemudian Rasulullah jawabnya bagaimana? Jawabannya iya. Rasulullah jawabnya iya. Naam, saya sudah mau meletakkan senjata. Kemudian Jibril mengatakan, demi Allah, malaikat belum meletakkan senjata perang. Ini kata-kata Jibril. Jadi malaikat ternyata hari itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menemui Rasulullah dan mengabarkan kepada Rasulullah karena malaikat ini belum meletakkan senjatanya dan tidak kembali sekarang. Maksudnya belum balik itu langit. Jadi malaikat itu masih di bumi menunggu Rasulullah tindakan berikutnya, melainkan karena mencari kaum, maksudnya mencari musuh. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada engkau supaya berangkat ila Bani Quraidah, berangkat kepada Bani Quraidah. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk berangkat ke Bani Quraidah karena sesungguhnya saya yang sengaja akan mendatangi mereka dan mengguncang-guncangkan mereka. Ini malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan memerintahkan Rasulullah supaya jangan meletakkan senjatanya. Jadi kinten-kinten sebagai kepala negara lebih berbeda. Kalau mau sahabat itu diseru oleh Rasulullah saja tidak mau muncul. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dan kemudian memerintahkan kepada Rasulullah untuk kembali berangkat perang menuju Bani Quraidah. Bani Quraidah menikah letaknya kotanya itu
tidak jauh dari pusat kota yang dipenuhi Nabi Muhammad SAW. Menurut beberapa catatan, nanti bisa dilihat di Google Map, itu jaraknya sekitar 15 km. Jadi perkampungan Bani Quraidah dengan kota Madinah 15 km. Berarti memiliki pun tidak 15 km ini. Memiliki Temon. Memiliki pun di Asali ya, nanti Asali. Asali 13 kilo, kira kali kilo seperti di Temon ini, Asali minggah. Nah ini tidak jauh. Ini diperintahkan oleh malaikat Jibril. Maka kemudian Rasulullah SAW begitu mendapat perintah ini, maka Rasulullah kemudian memanggil Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dan memerintahkan kepada Bilal untuk menyeru para sahabat. Jadi menyeru kaum muslimin yang sudah dalam keadaan sangat letih dan payah. Jadi sudah sangat letih dan payah karena sehabis perang Khandaq. Maka kemudian Bilal menyeru kaum muslimin untuk berkumpul setelah perang Uhud. Berkumpul di masjid, berkumpul. Disuruh oleh Bilal. Itu kaum muslimin kira-kira ketika disuruh itu kumpul apa tadi? Yang seruan ini. Kumpul lah. Ini begitu yang menyeru disuruh lagi. Kalau itu ramai-ramai berarti kan. Apalagi menyerunya di masjid dan Rasulullah sudah mundur. Kan seruan yang kemarin Rasulullah belum mundur. Rasulullah masih di medan perang. Tapi seruan kali ini Rasulullah sudah pulang, sudah melaksanakan sholat zuhur, kemudian memerintahkan Bilal untuk menyeru sahabat. Maka begitu kaum muslimin mendengar seruan Bilal ini, berkumpullah kaum muslimin yang semuanya berjumlah sekitar 3.000. Jadi hampir sama dengan ini, dengan jumlah yang kemarin perang Ahzab. Kumpul dalam waktu singkat, kumpul. Bayangkan 3.000, ya boten-boten speaker, tidak ada speaker. WA boten-boten, kalau WA kan kabel, ayo udah. Ini tidak ada, tapi berkumpullah kaum muslimin begitu mendengar seruan ini dan kemudian mereka disuruh mempersiapkan diri kembali untuk berperang dengan Bani Quraidah. Cek kesel, ibadah sholat, alileren urung pati, ngomongin prosok, lagi ketemu pasangan, gitu. Ini masih nongkrong kan gini. Kalau perang raiso ketemu istri, terus bertemu dengan pasangan itu kan merupakan satu hal yang luar biasa. Tapi begitu mendengar seruan ini semuanya kemudian berangkat menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, maka sami'an muti'an fala yusalliyanna al-masra illa Bani Quraidah. Ini yang kemudian sangat terkenal hadis ini. Maka sami'an muti'an, barang siapa yang mendengar dan mengikuti perintah, fala yusalliyanna al-masra illa Bani Quraidah. Maka jangan sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Ini sabdanya Nabi Muhammad SAW ketika sudah mengumumkan sekarang kita akan menyerang Bani Quraidah karena mereka telah mengkhianati kita. Ini pidatori tentu kita betul langsung abda ini. Jadi Rasulullah begitu memulai pidato sebagaimana panglima perang yang akan memberangkatkan pasukan. Mestinya di briefing gitu, briefing berdoa dulu. Atas upacara orang di briefing gitu. Badai sholat, badai sinau di briefing. Nah, kemudian badai, tapi briefingnya betul-betul tidak jelas nih. Mungkin terlalu. Jadi begitu, intinya ada kalimat Rasulullah SAW yang sangat masyhur yang kita dengar bersama bahwa Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat jangan sholat asar kecuali setelah sampai Bani Quraidah. Ini menurut riwayatnya Imam Bukhari. Tapi menurut riwayatnya Imam Muslim bukan sholat asar, tapi sholat zuhur. Jangan sholat zuhur kecuali setelah sampai
di tempatnya Bani Quraidah. Jadi ada dua hadis yang sama-sama sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang keduanya berbeda redaksi. Yang satu jangan sholat asar diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan yang satu jangan sholat zuhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah ini kemudian dipadukan bahwa artinya pada saat itu ada sebagian sahabat yang memang belum sempat sholat zuhur. Nah, jadi kemudian oleh para hadis dipadukan hadis ini bahwa ada di antara para sahabat yang saat itu juga belum sempat sholat zuhur, ya. Mungkin kalau tiduran atau mungkin ya saking lelahnya gitu, itu tidak mendengar seruan adzan. Kan saking mau ya. Termasuk sahabat Hudzaifah bin Yaman itu kan ketika kemarin diperintahkan Rasulullah untuk meneliti keadaan pasukan Azab, kan subuh ketinggalan. Karena apa? Kelelahan. Semalaman itu baru saja melakukan tugas berat, dingin dan ketakutan. Kemudian ketika waktunya subuh itu sampai dibangunkan Rasulullah. Ayo bangun, orang yang banyak tidur. Jadi kata-kata Rasulullah itu bangun orang yang banyak tidur. Tapi masa itu Hudzaifah bin Yaman banyak tidur kan tidak mungkin. Nah, itu candaannya Rasulullah SAW. Jadi itu sampai subuh kan buatan minum sakit apa itu? Sakit kesel. Dan itu saya jenengan kesel banget. Ya terus orang rumah dan gitu maklum gitu. Bareng pun jam itu. Udah dapat ibunya buka dari saya kita enak. Mesaknya beli gitu masalah bapak ini. Nah ini berarti maklum ya, sahabat ada yang seperti itu. Nah ini kemudian dua hadis ini dipadukan, maknanya seperti itu. Artinya ada sahabat yang pada saat itu belum sempat sholat zuhur bersama Rasulullah SAW. Maka karena mendengar sabda Rasulullah ini semuanya berangkat dengan cepat. Sebagian sahabat memahami perintah ini bahwa perintah ini supaya kita berjalan cepat. Karena 15 kilo ditempuh dengan kuda itu berarti bukan. Kita pintu menit kali jalan itu. 15 menitan ya. Tapi itu sabdanya Rasulullah SAW. Maka kemudian sabda inilah yang kemudian dijadikan hujah oleh para ahli fikih tentang ikhtilaf ummah. Jadi tentang perbedaan fikih di dalam ibadah itu akan banyak. Hadisnya satu. Jadi hadisnya hanya fala yusolliyanna asr illa Bani Israil. Jangan sholat asar kecuali setelah sampai Bani Quraidah. Ini kira jenengan memahami hadis ini kira-kira bagaimana? Jadi misalkan Nabi ngendikan ojo sholat asar saat diulungi teko Bani Quraidah. Ini kira jenengan kita berikut nih sholat asar apa betul? Sebelum sampai Bani Quraidah. Berdasarkan hadis ini. Boten, boten. Karena hadisnya jelas nih, jangan sholat asar. Boten. Tapi ternyata sahabat memahami hadis ini berbeda. Yang satu memahaminya diusahakan sholat asar, masih itu kokonois maghrib. Dan benar ternyata sebagian sahabat sampai di sana itu sudah habis waktu asarnya, bahkan sudah hampir mendekati waktu isya. Sudah sampai di sana. Maka kemudian sahabat yang ini sebagian memahami bahwa hadis ini dimaknai secara literal. Begitu redaksinya seperti itu ya dipahami sesuai dengan redaksinya. Mereka sholat setelah sampai Bani Quraidah, tetapi waktu asarnya habis, sehingga sholat apa nih? Qadha. Sholat qadha jadinya. Jadi qadha sholat boleh juga berarti. Kayak jenengan misalkan tertinggal sholat, qadha-nya sholatnya di qadha. Nah kemudian sebagian sahabat memahami bahwa ini supaya kita cepat-cepat. Andai kata nanti waktu asar itu takut habis, nggak apa-apa kita sholat di jalan. Maka sebagian sahabat kemudian tetap sholat di jalan karena khawatir waktu asar
hadis. Kemudian sebagian sahabat itu tetap memegang teguh ngendikanipun Rasulullah SAW, tidak sholat asar kecuali setelah sampai Bani Quraidah. Dan ternyata kedua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah, tidak disalahkan oleh Rasulullah. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi pelajaran penting untuk kita bahwa di dalam teks-teks Islam itu banyak teks-teks yang dipahami berbeda-beda. Kita terpikir kadang ya. Contohnya mana apa? Di Al-Quran itu ada kata-kata la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran ini kecuali orang-orang yang suci. Nah, suci ini dimaknai apa? Suci itu ada yang memaknai ini adalah untuk Al-Quran yang di Lauh Mahfuz. Jadi yang memegang di sana itu adalah para malaikat yang memang suci, para malaikat yang memang suci. Kemudian yang lain lagi memahami bahwa ya ini tidak boleh memegang kecuali orang-orang yang sudah punya toharoh, sudah punya kesucian, artinya sudah wudhu, melakukan wudhu. Jadi kalau mau memegang Al-Quran itu harus wudhu dulu, mau baca Quran harus wudhu dulu, jangan pegang Quran kecuali setelah wudhu. Maka ini beda fikih. Lihat zaman Khalil kan ya, zaman Khalil itu bahasa saya itu kebetulan kencang. Jadi kalau saya batal terus kemudian pegang Quran itu buat namun diseneni, digitek. Terus untuk orang wudhu bisa ini pukul zaman dulu. Itu harus wudhu dulu. Nah ini ternyata dipahami berbeda. Ternyata ada yang memahami bahwa sehingga sebagian orang ini ya nyekel Quran lepas batal dia biasa. Ya, kalau kan pegang Quran ketika batal itu tidak masalah. Ngaji bahkan ngaji ini tidak masalah. Nah inilah fikih. Kemudian banyak dalam teks banyak. Aula mastumun nisa. Ya, misalkan lamas, kata-kata lamas di dalam Al-Quran itu atau ketika orang itu menyentuh wanita, itu dipahami menyentuh. Lams itu menyentuh. Ada yang mengatakan itu pokoknya bersentuhan. Kalau kulitmu bersentuhan dengan kulit wanita berarti batal wudhu. Kalau nggak ada air berarti tayamum. Tetapi sebagian ahli fikih memahami lamas itu bahasa kiasan. Dalam bahasa Arab maknanya itu adalah menyentuh berjima. Sehingga ketika hanya menyentuh tidak melakukan jima berarti tidak batal. Sehingga berpegangan dengan bersentuhan dengan wanita itu tidak membatalkan kecuali sampai muncul syahwat. Nah ini fikih macam-macam gitu. Nah ini yang kadang-kadang membuat hidup kita ini agak susah agak susah. Jadi imamnya pun kalau mau bidal gitu, imamnya itu didelok ning tanggane niku misalkan ngambung garwane. Wah, kan Pak Imam kok ngambung garwane. Kayak kita ora wudu tek imam. Nah, ini tanggane sing periksa iki nganggep wudu menyentuh aja batal. Kira-kira berapa nih? Mas aja sholat, apa sholat aja batal kabeh, apa Pak Imam bernyambung garwane. Nah ini tidak begitu ternyata pikir itu. Jadi, betul kali benar. Nah ini ternyata fikih itu ya seperti itu. Maka ketika menurut Imam Madhab ini ibadah itu sudah sah menurut para ulama itu saya sudah mantap kita berimam kepada siapapun sah. Ini mari banyak kisah-kisah tentang itu. Ini bukan waktunya kita untuk menjelaskan. Artinya dari kejadian ini, dari kejadian perang Bani Quraidah ini, kemudian muncul banyak hukum di sini. Jadi muncul banyak hukum yang kemudian juga menjadi pelajaran berharga untuk kita hari ini. Jadi kalau berbeda pendapat karena memahami teks hadis itu tidak masalah. Karena memang sangat mungkin satu hadis ini dipahami berbeda. Jadi ini salah satu hikmahnya juga. Maka kemudian
ketika pasukan itu sudah sampai dan kemudian dia itu cepat tukaran akhirnya ini, pasukan itu sempat gersa-gersu. Dia tahu era memegang teguh dawuh Rasulullah. Lalu Rasulullah yang jawab sholat asar dan sholat asar yang jalan. Orang ngomong itu kan Pak, itu juga aku bertengkar pada saat itu. Terus salah satu kan nanti kita tanyakan kepada Rasulullah. Ada yang mengenai gitu. Bagaimana Rasulullah nanti memecahkan ini? Nah, ternyata kemudian kedua-duanya tidak disalahkan. Yang tetap sholat asar di Bani Quraidah itu dikatakan engkau memegang teguh perkataan dawuh. Jadi kamu memegang teguh dawuhnya Rasulullah. Kemudian sing sholat asar di perjalanan dikatakan engkau adalah orang yang berhati-hati. Apik pundi hati-hati kali memegang teguh dawuh Rasulullah. Apik pundi? Kan pertanyaannya, wah sing elek. Boten sing elek, sebenarnya ternyata bagus. Ternyata semuanya bagus. Dan Rasulullah tidak menyalahkan semuanya. Dan kemudian setelah Rasulullah pengayo kali itu waktu Rasulullah Pak. Jadi Rasulullah ngendikan sampai ya wis meneng damai gitu. Lah sakniki sing ngendikan Pak Heni dia Pak Heni. Gitu. Terus tinggal kan sakniki. Tapi saja ini buat para saja ini tetap kembali sebagaimana kisah sejarah ini. Karena kisah sejarah ini menjadi kaca penggalan kita bahwa perbedaan fikih adalah sesuatu yang niscaya dan tidak mungkin bisa kita hindari. Nah ini monggo. Insyaallah yang memiliki berbiasa. Sholatnya wonten sing pakai bismillah nggih. Pak Imam kalau ini boten damel bismillah. Langsung alhamdulillah. Pak Hedi mesti bismillah gitu. Nah ini kan pembeda. Pak Hedi terus masuk sholat apa? Orang bismillah. Terus tadi itu orang bismillah. Ternyata itu tidak perlu. Artinya semua sholat kita sah dan kita tetap bisa melaksanakan sholat bersama imam siapapun yang memang itu merupakan bagian dari paham ulama. Ini. Dan ini yang dikatakan ikhtilaful ummah rahmah. Jadi perbedaan umat rahmatnya di sini ya. Artinya itu kalimat yang sangat masyhur yang menunjukkan bahwa perbedaan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Maka kita harus saling berkasih sayang. Termasuk para sahabat. Para sahabat gara-gara tukaran itu Pak, dia terus buat ngadepi Bani Quraidah. Dia tukaran terus Pak. Pinter-pinter akhirnya gimana? Sakit satu apa? Angel. Ketika hati mereka saling keras karena mempertahankan aku sing bener, aku sing salah, itu perang itu tidak akan bisa dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi begitu Rasulullah sudah menghentikan, ya sudah. Jadi selesai, kita sekarang konsentrasi menghadapi Bani Quraidah. Maka kemudian berangkatlah pasukan ini yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Jadi pasukan ini pimpinannya adalah Ali bin Abi Thalib, menantu sekaligus sepupu ya. Sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Modal ini Ali sampai jadi menantuan ini. Sudah menjadi menantunya Rasulullah. Makanya kemarin ketika mau perang dengan Amr bin itu Rasulullah ngeman-ngeman. Ojo. Iki Amr bin itu tokoh jago perang. Nah ini ngeman-ngeman. Iya. Jadi menunjukkan Rasulullah nggak tahu Ali nanti mati atau tidak. Jadi Rasulullah termasuk yang ngeman-ngemanan. Tapi kali ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diberi kepercayaan dari Rasulullah untuk memimpin pasukan ini. Kemudian Rasulullah juga berangkat dan kemudian urusan Madinah ini diserahkan kepada sahabat Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum. Tadi kemudian Ibnu Maktum ya, sahabat yang buta. Jadi sahabat yang buta yang menyebabkan turun Quran surat Abasa namanya Ibnu Maktum. Jadi jangan bayangin Pak, sahabat ini buta tapi dipasrai pemerintahan buta Pak. Jadi presiden kita itu dulu pernah ada presiden yang tidak bisa melihat dengan sempurna. Dan itu saya kacau Pak ini. Niki Ibnu Maktum itu buta betul Pak, tidak bisa melihat. Jadi kalau mau ke masjid aja itu dituntut.
ada penuntun jalannya. Tapi Ibnu Maktum selalu pergi ke masjid, ya, selalu pergi ke masjid. Jadi dipasrahkan urusan Madinah ini kepada Ibnu Ummi Maktum. Kemudian Rasulullah juga berangkat ke Bani Quraidah. Maka kemudian berangkatlah pasukan ini yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib dengan tadi yang tadi itu ada perpecahan perbedaan pemahaman. Maka kemudian ketika sudah sampai di sana, Ali radhiyallahu anhu bersama beberapa sahabat Muhajirin kemudian menyamar dan mencoba mencari tahu informasi tentang Bani Quraidah. Setelah sampai di Bani Quraidah, jadi ternyata ketika itu orang Bani Quraidah sedang rapat. Isi rapatnya itu adalah caci maki terhadap Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi isinya itu caci maki. Maka kemudian sahabat itu balik matur kepada Rasulullah, apa yang kamu dengar ya Rasulullah? Pun tentang ini. Wajarnya kok tentang Rasulullah. Isinya poin kalau ini Rasulullah mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat ini kemudian matur kepada ya Rasulullah, jangan kesana. Ampun tidak mereka. Mungkin dengan mireng kalimat-kalimat itu. Jadi khawatir kalau mendengar kalimat-kalimat itu Rasulullah nanti jadi kurang berkenan. Tapi ternyata Rasulullah tetap datang kepada orang-orang Bani Quraidah. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib itu dan para sahabat Muhajirin itu datang, caci maki itu tidak berhenti, tetap disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Ali ketika berangkat itu, Ali, kalau aku yang datang, mereka tidak akan berani lagi mengeluarkan kalimat-kalimat itu. Jadi ini Rasulullah menghentikan, kalau saya datang, mereka tidak akan berani mengucapkan kalimat-kalimat itu. Ini Rasulullah. Maka benar Rasulullah kemudian mendatangi Bani Quraidah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mengatakan kepada Bani Quraidah dengan perkataan yang sangat keras, dan ini jarang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau pakai kalimat apa? Dulur ketek. Rasulullah ketek. Rasulullah betul-betul dengan mereka. Ini Rasulullah ketika dulur punya. Ini pun masalah ini pertama kali dilakukan oleh Rasulullah dan itu dilakukan pada Bani Quraidah. Rasulullah mengatakan kepada Bani Quraidah, wahai saudara-saudaranya kera, tidakkah Allah telah menghinakan kamu dan Ia telah menurunkan murkanya kepada kamu? Jadi diingatkan. Jadi begitu Rasulullah datang, kemudian Rasulullah mengeluarkan kalimat itu, Bani Quraidah yang semula itu ketika Rasulullah nggak ada itu caci makinya luar biasa, diem, langsung takut, nggak berani. Untuk mengetahui, artinya mengetahui bahwa kami ini memang saudara-saudaranya kerahan, pernah dikutuk menjadi kera. Yahudi itu pernah dikutuk menjadi kera. Kenapa? Karena melanggar larangan mencari rezeki pada hari Sabtu. Maka Rasulullah mengingatkan itu. Begitu ditegur dengan kebenaran ini, kemudian orang-orang Yahudi itu merasa terhina dan mereka diam, tidak mengeluarkan sepatah kata pun kepada Rasulullah SAW. Mereka sangat takut dengan kedatangan Nabi besar Muhammad SAW yang sangat mendadak, dan tidak pernah mereka bayangkan bahwa Rasulullah itu akan datang secepat ini. Jadi gambaran mereka mengukur Rasulullah itu seperti mereka pemalas. Jadi orang Yahudi itu pinter-pinter, cerdas-cerdas, teknologinya tinggi-tinggi, tapi orangnya pemalas, tidak berani ogah-ogahan. Jadi mereka mengukur Rasulullah, dan paling-paling Rasulullah saya istirahat mungkin menyerang lagi. Ternyata Rasulullah langsung balik menyerang orang-orang Yahudi. Maka kemudian setelah itu Rasulullah SAW kemudian meminta kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu untuk menyerah.
Jadi meminta kepada orang-orang Bani Quraidah untuk menyerah dan mereka akan diampuni oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka kemudian tidak mau menyerah. Mereka tetap berada di dalam benteng mereka. Jadi mereka tetap berada di dalam benteng mereka. Maka kemudian karena negosiasi tidak sukses, maka Rasulullah SAW kemudian mengajak para sahabat untuk melakukan pengepungan. Ya sudah, kelihatannya mereka menginginkan perang, mari kita ke Kepung. Dikepung, Pak. Dikepung kurang lebih selama 25 hari. Jadi dikepung selama 25 hari. Dan orang-orang Yahudi pada waktu itu yakin bahwa mereka mampu bertahan dari kepungan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi mereka yakin bahwa mereka mampu bertahan karena persediaan makanan mereka sangat mencukupi. Jadi persediaan makanan, persediaan apapun di benteng-benteng mereka itu sudah yakin mereka tidak akan kekurangan. Satu yang mereka tidak sadari bahwa Allah akan menurunkan rasa takut di dalam hati mereka. Nah, itu yang tidak mereka sadari. Jadi yang membuat orang Yahudi tidak bertahan itu bukan karena mereka ekonomi makanannya habis, bukan karena mereka senjatanya lemah, bukan, tetapi karena Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Buktinya apa? Mereka mencaci maki Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah berteriak di hadapan mereka di luar benteng, mengajak dialog, mereka diam. Ternyata Muhammad betul-betul datang. Bukan hanya kaum muslimin yang datang, Muhammad betul-betul datang. Ngalamat, ini kita mati. Ini orang-orang ulama-ulama mereka, ulama Yahudi sudah yakin bahwa kita ini habis. Udah. Ya ini pembantian lagi ini. Ini yang disadari oleh ulama-ulama mereka. Maka kemudian dilakukan pengepungan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat selama 25 hari. Nah, ketika itu orang yang awal-awal pengepungan itu yang kasih sepede. Santai, panah-panah Tentu saya berani. Dan kaum muslimin membalas itu. 3.000 kaum muslimin itu mendatangi mereka jumlahnya lebih dari kaum, tapi mereka tidak ada yang berani keluar benteng. Mereka hanya main panah-panahan saja. Ya sebagai cah dolanan yang mereka. Jadi memang menurut para ahli sejarah itu perang dengan Yahudi itu seperti main-main. Karena Yahudi itu tidak pernah berani hadap-hadapan dengan jenderal. Kata para ahli sejarah dalam urus sejarah yang panjang itu Yahudi itu terkenal orang-orang yang tidak berani perang secara kesatria. Walaupun itu tidak semua Yahudi, artinya ada juga orang-orang Yahudi yang berani. Bahkan ada yang kebal senjata. Nanti pada perang yang terakhir itu ada yang ngajak perang dan menakutkan. Itu orangnya nggak mempan bacok, orang Yahudi ini. Nah ini tidak semua Yahudi pengecut. Nah, ada orang-orang Yahudi yang kesatria juga ada. Maka kemudian terjadilah pengepungan itu dan kemudian setelah lama pengepungan ternyata kemudian Allah tadi memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang Yahudi. Maka kemudian setelah berminggu-minggu Bani Quraidah dikepung dengan begitu, makanya mereka mendapat berbagai kesulitan dan kekayaan. Nah, ini lewat suami itu angel. Maka kemudian pemimpin mereka, sebentar pemimpinnya kalau Pak, kasih bukan Ka'ab bin Asad. Ka'ab bin Asad pimpinan Bani Quraidah memberi peringatan kepada kaumnya. Wahai orang-orang Yahudi, kini sesungguhnya telah sampai kepada kamu satu perkara yang sangat mengkhawatirkan. Karena itu saya akan mengemukakan 3 kemungkinan kepada kamu dan kamu boleh memilih salah satu dari 3 kemungkinan itu, 3 pilihan. Jadi pimpinan mereka itu kemudian mengambil keputusan dia baik warga pejak perang merapati tenanan, merapati wani. Maka kemudian dia menawarkan kepada kaumnya. Kemudian kaumnya menjawab, apa itu? Cobalah Tuhan terangkan. Kaab kemudian mengumumkan satu pendapatnya. Pertama, kita mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
dan kita membenarkannya. Demi Allah, sesungguhnya telah ada bukti nyata bagi kita dan kamu mendapati dalam kitabmu bahwa dia adalah. Nah, Masya Allah, ini kata-kata Ka'ab, ya, Ka'ab pimpin mereka. Jadi pimpinan mereka. Berarti orang Yahudi Bani Quraisy itu semuanya sudah tahu kalau Rasulullah itu betul-betul utusan, betul-betul pengerti nih orang-orang Yahudi. Sebagaimana yang tertera dalam kitabmu. Ini kata-kata pemimpin mereka. Maka tawaran pertama ini, awake dhewe melu Muhammad aman. Kita bersyahadat mengikutinya aman. Pasti dia akan memaafkan kita, mengampuni kita, dan darah kita aman. Ini pilihan yang pertama. Maka kemudian dengan ini berarti kita telah menyelamatkan darah-darah dan harta benda anak-anak serta istri-istri kita dari bahaya kematian. Ini tawaran yang pertama. Kemudian setelah itu Ka'ab ini melirik kepada Huyai bin Akhtab yang duduk di majelis itu juga di samping. Karena kita sebetulnya tidak pernah mau menyalahi perjanjian dengan Muhammad kecuali gara-gara wong iki. Jadi gara-gara wong iki, gara-gara itu Huyai bin Akhtab. Tentang ini tentu kalian tidak akan lupa. Maksudnya tentang bagaimana Huyai bin Akhtab menemui aku, memprovokasi aku, sampai kemudian yang semua saya berpegang teguh tidak mau memutuskan perjanjian dengan Muhammad, sampai akhirnya betul-betul kita putuskan. Yuk gara-gara ini Ka'ab ini. Maka ini tawaran pertama. Tawaran pertama itu. Terus kemudian ternyata tawaran ini ditolak oleh kawan. Wes nggak mau, wes mau mengikuti Muhammad, wes mau. Mending awake dhewe berpegang teguh dengan Allah. Kemudian yang kedua, kamu kalau tidak mau dengan yang demikian, mari kita bersama-sama membunuh anak-anak kita, membunuh istri-istri kita. Kemudian setelah itu kita nyerang habis-habisan kepada pasukan Muhammad. Wes, sehingga nanti ketika mereka menang, mereka nggak dapat anak-anak kita, nggak dapat istri-istri kita. Awak dhewe mati, wes cong, apa? Oh mati yo, urip ora gunane bojo anak wes hilang gitu. Kita bunuh. Maka ini kalau juga nolak, wes enggak mau soal dewi tego materi bojo karo anak dewi ditolak lagi Pak. Maka kemudian setelah yang kedua adalah yang ketiga, jika kamu enggak menerima yang satu yang kedua, maka baiklah sekarang kita bersama-sama kepada Muhammad malam ini juga untuk minta keputusannya bagaimana dia akan memutuskan perkara kita. Niku buatan wonten sing ngomong, buatan wonten sing setuju, buatan wonten sing ngomong kabeh meneng. Kabeh meneng. Ini lah Yahudi. Jadi pimpinnya sampai pusing. Jadi kamu piye? Cak ini belum. Wes jelas apa ini. Inilah orang Yahudi. Jadi ini ternyata persekongkolan di antara mereka juga luar biasa. Baiklah, semoga dirimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pidato Ka'ab bin Sa'ad, Ka'ab bin Asad ya, Ka'ab bin Asad di depan kaumnya memberikan 3 tawaran supaya bersikap kepada pasukan yang dimiliki Rasulullah SAW. Tapi kemudian kaumnya diam saja, dan kemudian apa yang terjadi akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah. Mungkin dengan was-was yang tak kursi Rasulullah tulisan ini. Oke, makasih Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit kita tambahkan pada malam hari ini. Insya Allah nanti hikmah-hikmahnya akan kita sampaikan pada akhir dari pasukan Bani Quraidah ini ya. Setelah selesai dengan pasukan Bani Quraidah. Demikian Bapak Ibu, bila ampun kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.